Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai event EasyCash dan kita juga bakal kembali melakukan Lucky Draw ya teman. Dan nanti kalau misalnya sempat, aku bakalan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai EasyCash ya. Nah, jadi kalau misal kamu ikutin video sebelumnya, kan aku coba melakukan penarikan, di mana aku melakukan penarikan consecutive draw dan ini adalah list hadiah yang aku dapat, di mana aku mendapatkan uang 5.000 sebanyak 3 kali, kemudian uang 10.000 sebanyak 3 kali, terus aku dapat uang 150.000 sebanyak 2 kali. Kemudian aku mendapatkan kupon 50.000 dan kupon 100.000 masing-masing satu. Karena aku melakukan yang namanya 10 consecutive draw ya teman. Terus aku juga mendapatkan bonus 80.000 karena aku melakukan consecutive draw. Nah, kali ini aku udah memiliki kupon lucky draw sebanyak 10 lagi dan kita bakal melakukan lagi yang namanya lucky draw ini dan kita bakal lihat berapa banyak hadiah yang aku dapatkan ya teman. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung coba 10 consecutive draw. Oh ya, bagi kamu yang belum tahu gimana cara dapetin consecutive draw, itu caranya adalah dengan kamu mendanai dan juga dengan kamu mengundang orang ya teman. Kalau misalkan mengundang orang, setiap kamu undang satu orang, kamu dapat 2 lucky draw. Kalau misalkan kamu mendanai, kamu bisa lihat tabel di bawah ini. Caranya tinggal 20 juta dibagi 20, kemudian dikali angka yang di sebelah kanan. Tenornya disesuaikan dengan yang sebelah kiri, seperti itu ya teman. Ya udah, kita bakal langsung pencet 10 kali consecutive draw di sini. Berapa yang aku dapatkan? Dan ternyata yang aku dapatkan adalah Rp150.000. Kemudian kuponnya aku dapat 50.000 sebanyak 2, kupon 100.000 aku mendapatkan 1. Yaudah, kita tinggal pencet confirm di sini. Kalau misalnya kita lihat history, nah ini draw recordnya teman, yaitu 150.000. Dimana aku mendapatkan 10.000 itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Mendapatkan 10.000 sebanyak 5, kemudian aku mendapatkan kupon 100.000 sebanyak 1, kemudian kupon 50.000-nya sebanyak 2. Oh, ini 10.000-nya bukan 5 ya teman, tapi dapat 7. Nah, jadi kalau misal kamu lihat tabel ini adalah hadiah-hadiah yang aku dapatkan dari Lucky Draw di EasyCash. Yang pertama, kamu bisa lihat sebelah sini. Yang kedua, aku mendapatkan sebelah sini ya, teman. Kalau misal kita lihat, pendapatanku jauh lebih besar di penarikan yang pertama. Aku dapat 425.000, sekarang hanya 150.000. Jadi gitu ya, cara mengikuti event ini. Bagi kamu yang pengen manfaatin eventnya, ini juga boleh, teman. Oh iya, aku juga pengen bahas ini, yaitu di grup Telegram banyak yang bahas bahwa mereka udah melakukan pendanaan, tapi mereka nggak dapat Lucky Draw-nya. Itu kenapa? Karena pasti ada beberapa ketentuan yang nggak diikuti di sini. Tapi salah satu yang paling sering jadi masalah adalah yang ini ya teman, yaitu yang nomor 2 ini. Kamu bisa baca, setiap pendanaan minimal 20 juta dengan periode 30 hari atau lebih, Anda mendapatkan peluang undian. Tidak termasuk nominal dari kupon tunai. Nah, apa yang dimaksud di sini? Artinya adalah kalau kamu mendanai sebanyak 20 juta, tapi kamu pakai kupon tunai, misalnya kupon tunainya potongan Rp100.000, kamu dapat bonus Rp100.000. Nah, kalau kamu danain 20 juta, itu kamu dihitungnya kamu mendanai hanya 19.900.000. Jadi kalau misalnya kamu mendanai 20 juta, kemudian kamu pakai kupon, kamu otomatis gak akan eligible untuk mendapatkan lucky draw ya. Jadi gimana mensiasatinya? Caranya adalah dengan cara kalau misalnya kamu dapat bonus, katakan 200.000, ya udah kamu mendanainya jangan 20 juta tok, tapi 20 juta 200.000. Supaya setelah dipotong kuponnya 200.000, kamu tetap dihitungnya mendanai 20 juta dan kamu tetap eligible untuk mendapatkan kupon lucky draw ini. Jadi ini sering banget aku temui di grup Telegramnya ya teman. Jadi kalau misalnya kamu nonton video ini, pastikan kamu mendanainya 20 juta minimal ya teman, baru kamu bisa mendapatkan yang namanya bonus lucky draw ini. Nah, jadi gitu ya teman. Kalau misalnya kita lihat ke bagian my asset, sekarang balanceku udah bertambah ya. Tadi kan balance-nya nggak segini. Tadi balance-nya 800.000 sekian, sekarang udah menjadi 1 juta sekian. Yaudah, kita bakal langsung menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai EasyCash. Pertama dari Kak Roy Rooney, Bang, kenapa di EasyCash udah jatuh tempo? Kenapa otomatis pendanaan lagi? Gimana cara supaya tidak otomatis pendanaannya? Karena bisa aja dananya mau dipakai hal urgent. Kenapa via chat EasyCash responnya nggak ada ya? Nah, jadi ini pertanyaannya ada 2 ya dari Kak Roy Rooney. Ini juga sama, Bang, kenapa di EasyCash sudah jatuh tempo di lender kok tiba-tiba otomatis lanjut lagi lendingnya? Padahal nggak mau melakukan perpanjangan peminjaman. Oh, ini mungkin maksudnya pendanaan kali ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen mendanai di EasyCash ini, kan kalau misalnya kamu buka pendanaannya nih, kamu bisa atur ya. Contoh kita buka pendanaanku yang terakhir yaitu 20 juta. Nah, di sini kan ada, kamu bisa atur ya, transfer out-nya itu di auto redeem atau auto allocate. Nah, yang jadi masalah adalah di sini kalau misalnya kamu pencet auto allocate, dia akan otomatis langsung di landing lagi dengan tenor yang sama. Misalnya di sini kan aku landingnya 360 hari. Kalau misalnya aku atur auto allocate, nanti setelah akhir
tenor, setelah jatuh tempo, nanti uangnya bakal secara otomatis didanai lagi ke pendanaan yang tenornya sepanjang sama dengan ini, yaitu 360 hari. Nah, gimana siasatinya? Siasatinya adalah dengan cara auto allocate-nya kamu ubah menjadi auto redeem. Nah, jadi ini udah bener ya dari Kak Rahmat Nurdiansyah, diubah auto allocate jadi auto redeem. Sini juga dimatiin atau auto lendingnya ubah auto allocate jadi auto redeem. Jadi ini bener ya, kalau misalnya kamu udah nggak mau mendanai, pastikan kamu ubah jadi auto redeem. Kalau misalnya kamu pencet auto allocate, kemudian kamu mau ubah jadi auto redeem, kan nih ada warning seperti ini, kamu tetap pilih confirm aja, nanti secara otomatis juga tetap bisa keubah ke auto redeem. Itu cuma notifikasi, yaitu peringatan kalau misalnya kamu ganti jadi auto redeem, nanti kamu nggak bakal mendapatkan bunga di tenor berikutnya kalau misalnya kamu auto allocate. Jadi kamu tinggal pencet confirm, kamu ubah jadi auto redeem. Semoga ini bisa membantu kamu ya Kak Roy. Berikutnya dari Kak Jongki Chandra mau nanya, kan EasyCash ada asuransi, itu jaminan untuk lender, apa pernah ada pengalaman gagal bayar peminjam, apa lender di cover asuransi tersebut? Nah, jadi sejauh ini selama aku mendanai di sini dan juga orang-orang lain yang mendanai di sini, mereka belum mengalami yang namanya gagal bayar. Jadi kita semua masih belum tahu nanti prosesnya seperti apa karena belum ada yang terjadi gagal bayar seperti itu. Sampai saat ini, semua yang terjadi gagal bayar dari pihak peminjam itu nggak pernah dibebankan kepada lender. Jadi gimana EasyCash bisa tetap mengembalikan dana, itu entah menggunakan dana provisi, asuransi, ataupun keuntungannya, ataupun dari profitnya digunakan untuk mengembalikan dana tersebut ke para lender. Jadi pada akhirnya PKB-nya tetap 100% ya, man. Nah, jadi kalau misalnya sejauh ini masih belum pernah, tapi kalau misalnya nanti ada terjadi gagal bayar ke depannya, aku nanti pasti bakal update di channel ini ya, man, supaya jadi pelajaran buat teman-teman semua dan jadi bahan pertimbangan apakah teman-teman pengen investasi di sini atau enggak. Cuma kalau aku pribadi, menurut aku ini investasi yang tetap tinggi resiko. Kalau kamu pengen investasi di sini, jangan taruh alokasi yang terlalu besar dari portofolio kamu. Taruhnya sebagian kecil aja supaya kamu pun berinvestasinya bisa lebih tenang ya, men. Kalau misal kamu terlalu besar, nanti kamu gak tenang, akhirnya kesehariannya keganggu, produktivitasnya terganggu. Pertanyaan berikutnya dari Kak Richie Rusli, apakah Intra Asia itu menjamin 100% dana pokoknya Kak kalau terjadi apa-apa? Nah, jadi ini aku udah sempet pernah tanyain ke RM-nya dan aku pernah update di video-video sebelumnya. Jadi pastikan kamu nonton dulu video sebelumnya. Waktu itu aku nanyanya ke RM dari EasyCash, aku nanya gini, Kak mohon izin bertanya, kalau investasi di EasyCash apa ada perlindungan asuransi, berapa persen perlindungannya? Terima kasih infonya. Nah, ini langsung dijawab dari RM-nya, di sini ada penjelasannya, kan? Kalau misalnya kita buka, di sini kamu bisa baca, EasyCash sudah resmi di cover oleh asuransi Intra Asia, dan Intra Asia mengcover 100% dana pokok. Ayo, pendanaan sekarang juga, pendanaan EasyCash makin aman dan nyaman. Nah, jadi emang pendanaannya udah di cover 100% dari Intra Asia ini. Tapi tetap walau gimana pun, kamu tetap perlu waspada, karena kan belum tentu asuransinya bisa cover kalau misalnya nanti terjadi gagal bayar secara besar-besaran, ya, kan? Katakan semua orangnya worst case scenario 100% borrower semua gagal bayar. Apakah asuransinya bisa cover? Itu masih belum tahu ya, kan? Maka dari itu, aku tetap kategorikan ini investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau misal kamu tanya berapa persen dana di cover, jawabannya 100%, tapi jangan terlalu bergantung sama asuransi itu. Tetap lakukan alokasi portofolio yang bijak dalam berinvestasi ya. Berikutnya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab supaya nggak kepanjangan videonya. Dari Kak Reynaldo Johannes, untuk top up via Cbank sudah nggak bisa Kakak? Nah, kalau misal kita cek ke EasyCash-nya, aku tadi baru coba untuk melakukan top up dari EasyCash ya, men. Tapi aku nggak tunjukin di video ini biar video nggak kepanjangan. Nih kamu bisa lihat ke bagian yang ada note ini. Terus kita ke bagian top up. Di sini kamu bisa lihat ya, aku baru top up sebanyak 118.512. Kenapa akan random? Tadi aku coba ya. Aku coba top up dari Cbank. Nih, tanggal 9 bulan 7 2022. Kalau misal kamu lihat, video ini dibuat pada tanggal 9 Juli 2022. Ini aku bakal tunjukin di Cbank-nya juga. Nih ya, teman, tadi aku coba masukin sebanyak 118.512. Transfernya dari Cbank kemudian ke EasyCash Daniel, angkanya sekian ya, teman. Kamu bisa lihat angkanya sama ya, 118.512. 118.512. Jadi untuk saat ini top up via Cbank juga masih tetap bisa. Kalau misalnya kamu nggak bisa lewat BCA, kamu bisa top up via Cbank, kamu bisa top up via Bank Jago juga. Aku pernah tunjukin caranya di video sebelumnya. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh ikutin video sebelumnya, terus kamu ikuti step by step dan saksikan ulang ya, supaya kamu lebih paham mengenai top up ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Kalau misalnya kamu pengen berinvestasi, kamu boleh manfaatin event yang ada di EasyCash ini. Tapi kamu tetap perlu bijak dalam mengatur portofolio
portofolio. Jangan sampai kamu karena ini event terus kamu lupa akan manajemen portofolio, kamu langsung masukin semua dana kamu ke sini. Jangan ya teman. Pada akhirnya nanti itu investasi kamu bisa jadi tinggi banget resikonya. Jadi tetap bijak dalam mengatur alokasi portofolio kamu. Dan seperti yang kita ketahui, keadaan ekonomi saat ini belakangan lagi nggak pasti. Jadi kalau misalnya kamu pengen siapin cash dulu, pengen masukin ke investasi yang lebih aman dulu, reksadana pasar uang, atau misal kamu pengen simpen cash dulu, itu juga boleh ya. Karena kita nggak tahu dalam beberapa saat ke depan apakah ada kemungkinan bakal terjadi krisis atau enggak, tapi pastikan kamu tetap miliki cadangan cash dan dana darurat yang besar ya teman, supaya kalau misalnya terjadi, nanti kamu bisa manfaatin hal tersebut untuk berinvestasi dan menghasilkan return lebih banyak. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!